Itu. Pak Febrio, kalau soal serapan anggaran, Pak, itu kan sampai sekarang belum sampai 50% ya saat kita bicara ini. Belum. Nah itu seberapa efektif sebetulnya APBN ini disbursement-nya di tahun ini dan nanti tahun depan, Pak? Outlook kita sampai akhir tahun itu akan mencapai defisit cukup tinggi, 2,78%. 2,78%. APBN 2025 itu didesain untuk 2,53%. Jadi sebenarnya memang di paruh kedua tahun 2025 ini memang ada sekitar 2.000 triliun lagi yang harus dibelanjakan. Dan itu kalau kami lihat cukup on track, karena kan ketika kita melihat lapsem, laporan semester, kita harus menyiapkan outlook sampai akhir tahun. Nah di sana kita harus antisipasi belanja-belanja mana saja yang akan terrealisir. Dan itu kita melihat cukup kredibel. Ini akan mencapai sekitar 3.500 triliun lebih by the end of the year. Nah dari sana sebenarnya kalau kita melihat peran dari APBN untuk pertumbuhan ekonomi, APBN itu sekitar 14,5 sampai 15% dari PDB. Walaupun kalau kita lihat G-nya itu seringkali munculnya cuma 8%. Kenapa? Karena belanja negara itu tidak hanya melalui government spending, tetapi dia bisa langsung transfer ke kantong masyarakat, seperti perlinsos, lalu subsidi dan sebagainya. Itu banyak yang langsung ke C. Jadi totalnya itu sebenarnya sekitar kalau di APBN kan 3.500-3.600 triliun. Dan itu banyak yang langsung masuk ke kantong masyarakat. Nah, jadi kontribusinya itu bukan hanya dari G-nya, tetapi juga dari C-nya, itu ada komponen dari pemerintah ratusan triliun di sana ya. Lalu juga ada di komponen investasi. Jadi ketika pemerintah membelanjakan barang, bukan hanya barang, tetapi belanja modal, itu masuk dalam komponen investasi juga. Jadi kontribusi pemerintah juga ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari realisasi ini, memang arahan dari Pak Prabowo ingin memastikan bahwa belanja ini adalah spending better. Memastikan bahwa lemak-lemaknya kita pangkas. Ini selalu bahasa Pak Prabowo ini jelas. Contohnya apa sih lemak-lemak? Mengatakan bahwa apa yang dibelanjakan itu haruslah mayoritas untuk langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau kita lihat dari 8 program prioritas Pak Prabowo yang sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2025, dilanjutkan dengan sangat kuat di tahun 2026. Ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu pendidikan, MBG sendiri, lalu ada kesehatan, lalu ada juga kita ingin mendorong sektor perumahan, lalu kita juga dorong investasi dan perdagangan. Jadi dari semua 8 program prioritas Pak Presiden, ini sudah hampir 1.400 triliun sendiri yang langsung dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tahun ini kan Pak Febrio di awal tahun sempat ada yang dibintangi atau seperti apa karena dari alokasi atau efisiensi anggaran. Di tahun depan itu akan masih terjadi seperti ini atau akan lebih cepat lagi penyerapan anggaran itu? Spending better harus terus dilakukan. Itu semangat dari Pak Prabowo. Udah pasti semua belanja kita yang 3.600 ini akan menjadi sekitar 3.700-an triliun. Ini harus sebesar-besar untuk dinikmati oleh masyarakat. Makanya tadi kalau kita sebutkan yang 8 program prioritas itu nanti totalnya sekitar 1.400 triliun, itu banyak yang langsung ke kantong masyarakat. MBG ada di sana. Dia masuk ke dalam konsumsi masyarakat langsung dan juga melibatkan UMKM dan melibatkan ekosistem dari ketahanan pangan. Saya mungkin kalau boleh sedikit lagi tentang ketahanan pangan sedikit. Karena ini sangat strategis dalam prioritas Pak Prabowo, ketahanan pangan itu nomor 1. Petani kita itu 40 juta orang. Jadi kalau kita menumbuhkan sektor pertanian, itu sudah langsung berdampak pada 40 orang pekerja kita. 40 juta ya? 40 juta orang. Jadi sektor ketahanan pangan ini sangat mendapatkan perhatian khusus dari Pak Presiden. Sektor ini ada KL-KL-nya, terutama pertanian, itu langsung di depan. Pupuk dipastikan tersedia segera. Contohnya 2025 itu kita sediakan langsung 1 Januari jam 00.01 udah ada yang bisa beli pupuk. Lalu itu memastikan bahwa ketahanan pangan kita terjadi. Contohnya adalah kita bisa menjaga pertumbuhan beras. Padi kemarin itu sampai di atas 15%. Baik, Pak Febrio tahan dulu karena di bagian berikut kita ingin cari tahu seperti apa rinciannya. Karena ada yang mengatakan the devil are in details. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.